Jan, Ya bud. kalau biasanya kita dapat sponsor dari rempeyek gitu ya, makanan, onde-onde, keripik, sambal. Sekarang brand besar, Wih, apa nih? Cotton Bud. Betul. jadi gini. Untuk hari- brand yang besar, Ah. produknya kecil ya. Lucu kan? Dan percaya atau enggak, ini itu buat beberapa orang sangat penting. Buat gue ini sangat penting soalnya. Sih. Sebagai orang yang sangat nyandu sama bersihin telinga, buat gue ini penting. Gue nggak tahu ya, mungkin teman-teman di pendengar kita tahu nggak kalau nggak gini. Lebih tepatnya, lo orang tahu nggak bahwa ada beberapa orang yang saking sukanya bersihin telinga sampai infeksi. Gue pernah ke dokter ya, kuping gue infeksi. Iya. Jadi gue ke dokter, dikasih obat sampai gue tidur tuh nggak bisa ngadep ke kanan. Saking sakitnya tuh nggak bisa, akhirnya dikasih obat segala macam. Gue butuh 2 minggu buat sembuh. Dia bilang, kamu jangan korek kuping lagi ya. Sampai sekarang ya korek lagi, gue ini baru. Karena gue nggak bisa berhenti. Terus jadi karena berhubung beberapa hari Kamis ini adalah tanggal Hari Pendengaran Sedunia, sekalian juga kita bahas sebetulnya mitos-mitos tentang membersihkan telinga atau yang berhubungan dengan pendengaran telinga. Monggo ya. Sih, oke. Jadi sobat healthy pasti bingung nih kenapa tiba-tiba endorse kok Cotton Bud gitu ya. Tanggal 3 Maret itu adalah Hari Pendengaran Sedunia. I Atau see. kalau bisa disebut Ear Care Day. Nah, untuk memperingati itu, kita Healthy Hacks akan membahas tentang kesehatan telinga. Khususnya, pasti banyak banget sobat healthy yang mengalami masalah tentang sumbatan telinga. Nah, udah telinga tersumbat, bingung dong, mesti diapain gitu kan. Tidur nggak enak, makan nggak enak, utang banyak gitu kan. Tapi Kalau utang banyak nggak usah pakai itu, emang banyak aja utang, emang banyak, nggak pernah habis tuh utang. dompet tipis loh. Nah, jadi hari ini kita akan membahas itu. Nah, sesuai menjawab pertanyaan si Bud ini. Jadi, kita mesti bedain dulu Bud sebenarnya. Penyumbatan itu terjadi karena apa? Ya, Gitu. oke. Nah, jadi gue bagi di beberapa macam ya. Pertama yang paling sering adalah penyumbatan karena air. Benar nggak? Oke, betul. Habis berenang, habis lu kamas, mandi pakai shower karena pakai gayung, itu biasanya kadang-kadang air suka masuk dan terperangkap di dalam telinga lo. Ya kan? Nah, satu yang mesti gue tekankan adalah telinga kita itu punya gendang telinga, Bu. Ya, so tau dong. Enggak, kalau itu lu mitos. Kalau itu hanya untuk main gendang. Kalau gue punya piano telinga di dalam. Ada lagi yang punya gitar telinga di dalam. Enggak, itu tuh beda-beda tergantung lu suka denger instrumen apa. Loh, kalau aransemen ada ini tongkat buat. Oh iya. Terus Jan? Nah, jadi telinga kita itu ada gendang telinga sebagai pembatas sebenarnya. Itu sebagai pembatas untuk membatasi telinga kita yang bagian dalam itu di bagian kaki otak itu dengan dunia luar. Jadi selama gendang telinga kita intact atau bagus, sebenarnya semua sumbatan telinga yang masuk itu kemungkinan besar bisa keluar dengan sendirinya. I see. Tunggu, kita tahu dia bagus atau enggak dari mana? Kalau tetap sih sebenarnya harus diperiksa ke dokter ya, karena kita punya alat yang namanya otoskopi untuk melihat ini gendang telinganya ada atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya lu adalah misalnya dari kecil, lu ingat pasti lu nggak punya riwayat infeksi telinga, ya. Terus telinga lu tuh nggak pernah keluarin cairan atau nanah, ya, atau apa namanya conge. Conge. Nah, itu biasanya sih memang gendang telinga intact biasanya. Tapi kalau misalnya lu nggak yakin, lebih baik lu periksakan dulu minimal 1 kali untuk medical check up kan gitu kan. I see. Cuman setahu gua itu juga bisa kalau kita nggak periksa ke dokter. Misalnya, gua ngobrol sama lu, dikasih tau lu ngeyel terus, gendang telinga lu juga nggak bener tuh. Karena supaya masuk belum sampai otak udah ditolak. Gua rasa buat beberapa orang yang kalau misalnya teman sobat healthy gitu ya, anaknya mungkin bandel atau suaminya istrinya bandel, coba cek ke dokter THT. Jangan-jangan gendang telinganya nggak bener ya. Jadi masuk semua ketolak semua. Gua rasa itu bisa ini juga. Itu udah jadi terowongan masuk telinga kiri, lagi nggak ada. Gendangnya udah nggak ada. Betul. Nah, jadi air itu sebenarnya kalau misalnya gendang telinga lu bagus, intact, dia pasti keluar dengan sendirinya. Tinggal lu mainin posisinya. Jadi misalnya kalau misalnya lu kemasukan air, lu bisa mulai dengan posisi seperti ini. Agak dimiringin dikit, ya. Kalau misalnya ternyata posisi masih nggak keluar, ya bolehlah lu kasih agak sedikit gojlakan kayak gini. Nah, atau sorry ini gue lepas dulu. Jadi
pegang gitu. Jadi sambil dimiringin, sambil digoyang juga daun cuping telinganya. Ya. Jadi daun telinga dan cuping telinga. Cuping telinga itu di sebelah sini. Oke, got it. Jadi dengan adanya pergerakan itu diharapkan liang telinga kita tuh bisa ada goyangan sehingga airnya bisa keluar. Oh, I see. Oke. Itu satu. Nah, terus yang kedua bisa juga kalau bisa ternyata dengan cara itu nggak berhasil, lu bisa bawa tidur aja. Coba dibiarin dulu dalam waktu semalaman. Karena biasanya airnya itu nanti akan pelan-pelan merembes keluar. Jadi lu seperti kata lu tidur dengan posisi misalnya sumbatannya sebelah kanan, berarti tidurnya nggak buka kan? Gitu. Bolehlah ditatakin handuk. Jadi biar nggak basah ke bantal kalau airnya masuk banyak. Itu kalau bisa menggunakan air. Dan yang benar-benar jangan dilakukan, ya, untuk sumbatan apapun adalah menggunakan ketentuan. Wah, gini loh. Kalau mereka endorse kita nggak boleh bilang jangan dong. Lu gimana? Oke. Gua ralat kalau gitu. Nah, baiknya enggak. Tunggu. Kalau gitu fungsinya ini bukan buat korek kuping sebetulnya. Ini tidak boleh. Nah, gua rasa juga pasti banyak orang di luar sana yang satu pemahaman sama lu. Tapi itu kan bagian dalam telinga. I see. Itu. Kalau lihat strukturnya dia kan tumbuh. Ya, memang dia nggak akan melukai bagian dalam telinga. Resikonya adalah dia mendorong kotoran telinga, sumbatan telinga yang mungkin udah keluar, udah dekat pintu keluar, kan kalau masuk lagi kan dia tumpul. I see. Jadi telinga kita tuh ada semacam rambut halusnya di dalamnya. Anggaplah ini yang telinga ya. Nah di sini tuh ada semacam rambut halus yang tiap hari tuh bergerak aktif buat ngeluarin kotoran, air, kotoran telinga terutama. Itu jadi dia pelan-pelan didorong sendirinya. Nah, dan berarti kan bulu-bulu ini aktif mendorong kotoran, terus kemudian omongan-omongan orang tua, tetangga-tetangga lo yang pedas ini dorong semua sama ini kan. Ini efektif juga nih. Berarti keluarnya nggak cuma soal air, tapi juga ada bisikan-bisikan jahat keluar juga di sini ya. Asal jangan konten kita. Oh ya. Nah, begitu kalau misalnya dia kan bergerak aktif nih. Terus misalnya main pakai cotton bud, dikit masuk, set cotton bud, korek. Kotoran yang tadinya udah mau keluar, dorong masuk lagi. Terus dia berjalan lagi pelan-pelan. Lo bersihin ini pakai cotton bud, dorong lagi dan kotoran itu ini makin gede, makin lama. I see. Saking gedenya dia udah nggak bisa bergerak lagi. Macet. I see. Gitu. Bentar Yan, tapi gue tanya dulu. Tapi kan gatel Yan, maksud gue ada fase di mana kuping lu tuh gatel, lu ngerti nggak? Maksud gue nggak tahu apakah itu placebo atau bukan, tapi ada masanya kuping lu tuh gatel banget gitu. Pernah ngerasain dong? Tapi kalau itu sih mungkin masuk ke kebiasaan jelek ya, betul ya. I see. Gue ya gitu, karena gue rasa nggak semua orang mengalami kupingnya itu gatal terus-terusan. Yang mesti harus dilakuin sesuatu gitu maksud gue. Gitu. Dulu gue juga punya kebiasaan kayak gitu. Gue dulu punya kebiasaan masukin jari ke telinga. Merasa kotoran itu kayak udah di. Iya, tinggal di itu kan. Ya kan, tinggal lu tarik dikit kayak wah dapat nih kotoran. Dan gue jadi kebiasaan bersihin pakai telinga. Tapi ternyata ujung-ujungnya begitu dibawa ke THT, jadi diperiksa. Waktu itu gue medical check up. Diperiksakan, ternyata kotorannya itu malah di sisi yang nggak terkena jari gue. Jadi yang kena jari gue emang bersih, tapi di sininya, nah kotorannya mulai numpuk dan itu mulai nyebabin gangguan pernafasan. Jadi gue mulai agak tersumbat. Gitu. Oh. Terus yang kedua nih Bu, cotton bud itu sendiri resiko bisa copot. Lu pernah nggak? Pernah. Ujungnya copot kan? Pernah. Copot kan? Yeah. Pasti copot itu menjadi benda asing di dalam telinga. Ujung-ujungnya mesti dikeluarin lagi pelan-pelan. Itu resikonya. Nah, gimana cara pakai cotton bud yang benar? Cotton bud itu dipakainya hanya untuk daun telinga, Bu. Jadi telinga bagian luar ya. Semua yang bisa kelihatan, semua yang bisa lu pegang pakai jari itu mesti dipakai cotton bud. Itu sebenarnya fungsi cotton bud. Gua jadi penasaran ya. Maksud gua apakah kuping gatel tuh placebo maksud gua? Lu pernah dengar nggak maksud gua? Apakah kenikmatan korek kuping itu sebuah
Lu ngerti kan? Kan ada ya, kalau kita suka roto-roto tuh ada orang misalnya lagi duduk, lagi ada itu, terus dia ngambil kayak apa, tanaman terus dia korek gitu, dia menikmati. Maksud gua, apakah itu sebuah penyimpangan kah? Atau itu sebuah kebiasaan buruk, pertanyaan gua? Karena itu enak loh, Yan. Kalau menurut gua kebiasaan buruk karena kalau misalnya lu perhatiin zaman dulu banget gue di film-film masih suka ada orang lagi santai siang-siang bawa pohon sambil dengan rumput benar. Iya. Itu kan sebenarnya kebiasaan buruk sebenarnya. Nah orang pasti nanya gitu, emang pakai rumput doang apa sih salahnya gitu? Rumput kan juga nggak tajam, nggak bisa. Iya. Jangan salah, rumput itu kotor. Nah kalau dia nyebabin goresan dikit aja di yang telinga, itu bisa menyebabkan kemungkinan infeksi. Nggak selalu. Bisa aja menyebabkan infeksi. Jadi waktu lu gor enak, nggak ada masalah, tiba-tiba terjadi lupa, ujung-ujung infeksi itu jadi berat lagi. I see. Oke, ada lagi nggak? Gue soalnya pengen tanya nih. Nah, yang kedua itu kan tadi kalau kemasukan air kan, Bud? Iya. Nah, kalau yang kemasukan adalah benda padat, ya, sesuatu itu bisa lu coba dilihat dulu, minta tolong orang. Lu nggak mungkin bisa ngelakuin sendiri. Iya. Makanya sama, lu masih bisa, kalau misal lu mau ngelakuin sendiri, lu masih bisa coba nyeringin, masih coba bisa mainin cuping. Jangan cuping. Kalau cuping itu agak riskan karena dia dorong kalau benda padat. Bisa mainin kuping telinga, daun telinganya sambil dia agak ngeliatin, sambil berusaha. Kalau nggak bisa, minta tolong orang untuk ngelihat dulu. Kira-kira dulu kan, kalau misalnya di bagian luar dan lu alat pinset, lu yakin bisa ambilnya, bisa dicoba. Tapi kalau misalnya udah ke dalam, apalagi kalau itu anak kecil, wah udah. Ya, mendingan got it. Karena takutnya dengan pinset itu malah jadi luka di telinganya. Got it. Nah, yang ketiga, ini yang paling harus diwaspadai adalah kalau itu adalah serangga. Oh, I see. Ya, benar-benar juga ya, oke. Ya kan? Nah, bedanya apa? Serangga itu hidup. Dia bisa aja bergerak di dalam kuping, dia bisa aja bikin, tergantung serangganya ya, tapi dia bisa bikin garukan, bikin tunnel yang nyebabin telinga menjadi infeksi. Kalau saran gue, kalau memang lu kemasukan serangga, baiknya sih langsung diperiksakan aja ke dokter untuk melihat pertama serangganya hidup atau mati, terus yang kedua gimana caranya biar serangga itu bisa dideteksi cepat mungkin kalau dia masih hidup. Jadi lu sebenarnya pengen menguntungkan dokter THT kali ini? Pengen suruh orang pada bayar sama dokter THT kali ini? Nah kan cari pendengaran sedunia. Oh, I see. Jadi untuk orang sekalian check up ya. Tapi boleh lah, tapi jangan ke rumah sakitnya dia, karena kan ngambil untung dia nanti. Jangan-jangan di rumah sakit dia nanti. Jadi nanti gue tulis rumah sakitnya, jangan kesini pokoknya. Ada deskripsi ya. Yan, gue ada satu pertanyaan sebetulnya yang semua orang tanya gitu. Kalau orang kehilangan pendengaran gitu ya, secara budak makin usia umur kan dia makin susah dengar gitu ya. Karena di Hari Pendengar Dunia sebetulnya apa yang terjadi sih? Apakah memang genang telinganya mulai rusak gitu? Atau memang ada penyakit tertentu kah gitu? Atau pertanyaan kedua adalah ada orang bilang dengar musik jangan kenceng-kenceng, nanti kupingnya rusak gitu. Maksud gua kenapa bisa begitu gitu? Terus yang ketiga, ini berhubungan sama profesi gua. Banyak orang bilang musisi itu rata-rata kupingnya rusak karena kupingnya dipakai terus untuk dengar. Dan beberapa temen gue harus gue akui dia tuh punya gangguan frekuensi. Jadi dia kalau dengar sesuatu, kalau frekuensinya kena berapa dia bunyi ngung di kupingnya gitu. Dan beberapa temen gue ngalamin itu gitu. Maksud gue. Ini gue punya 3 pertanyaan nih. Ketika tua makin susah dengar, apakah rusak? Kedua, dengar musik kencengan, apa yang terjadi sehingga nggak bisa dengar lagi? Apakah benar? Yang ketiga, kenapa musisi kupingnya gampang rusak? Coba ya. Oke, Bu. Nah, tapi sebelum gue mulai ya, Sobat Hati, ini adalah salah satu contoh konsultasi gratis yang biasa dilakukan. Betul. Ini maksudnya kenikmatan gue sebetulnya begini nih. Nah, jadi gini, kalau misalnya masalah usia ya, tuli yang terjadi tuh paling banyak ya, ini gue sebentar bayangkannya adalah tuli konduktif. Konduktif itu jadi berasal dari kata konduksi, penghantaran dari getaran. Sebenarnya telinga kita ini bisa mendengar, kenapa? Karena kita menangkap getaran, gitu kan? Nah, pada usia tua, hantarannya itu terganggu. Nah, itu yang menyebabkan namanya tuli konduktif. Biasanya bisa dibantu dengan hearing aid. Tahu nggak? Alat bantu dengar. Ya, jadi alat bantu dengar itu untuk memperbaiki penghantaran yang terganggu.
ada beberapa, jadi tuli itu ada banyak jenisnya tuh. Dan juga tuli yang disebabkan karena kita telinganya sudah rusak. Nah kalau itu bisa kita menggunakan hearing aid biasanya tetap nggak berfungsi. Nggak akan efektif, harus dilakukan tindakan yang lain. Tapi kalau pada usia tua, kayak itu tuli bisa dibantu. I see. Oke. Nah terus yang kedua, sebenarnya kedua dan ketiga itu nggak berhubungan nih, Bud. Jadi telinga kita itu memiliki frekuensi yang nyaman untuk bisa kita dengarkan. Jadi gue lupa frekuensinya berapa. Tapi kalau misalnya kita mendengar di bawah itu nggak kedengeran. Kalau di atas itu bisa menyebabkan telinga kita jadi terganggu karena terlalu kencang. Kalau misalnya dari gue sendiri sih gue belum pernah ketemu pasien musisi yang telinga terganggu. Tapi kalau yang gue bayangkan ya, musisi itu kan memang satu pekerjaan itu dengan pendengar terus, ya kan. Terus yang kedua ada volume. Volumenya yang kalau misalnya di atas berapa desibel itu gue juga lupa, itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Nah sekarang musisi ini udah dipaparin suara terus menerus, misalnya besar, dan jangan lupa penggunaan headset. Oh iya. Headset atau earphone, ya itu kan memang ada batasnya, Bud. Karena kalau nggak salah harusnya di bawah 1 jam atau 2 jam. Terus kita copot, kita istirahatkan dulu kuping kita. Kalau bisa mau lanjut silahkan. I see. Jadi sebenarnya kalau misalnya profesi lu adalah musisi, tapi lu tetap memperhatikan standarnya gitu. Volumenya nggak kenceng, paparan musiknya juga jangan terus-terusan, pakai headset jangan keseringan misalnya. Harusnya sih nggak masalah. I see. Enggak, ini kan soalnya kalau kita rekaman kan pakai headset nih. Biasanya habis rekaman terganggu nih pendengaran gue. Jangan-jangan nggak cuma soal jadi musisi, ngobrol bareng aja bisa bahaya nih sebenarnya gue nih. Kalau gue rasa terganggu kayaknya karena diomelin bisnis terus tuh. Ya bisa juga. Makanya berubahlah jadi suami yang baik. By the way, soal pendengaran nih banyak yang menarik ya. Maksud gue gini, banyak mitos, bukan mitos lah. Kadang-kadang kita ngalamin, tapi kita nggak tahu. Misalnya kita suka ngomong, kuping gue pengeng nih, gitu. Pernah dengar nggak? Iya. Kadang-kadang suka nging gitu. Itu kan kadang-kadang kita nggak tahu ya apa yang terjadi sebetulnya gitu dengan kuping pengeng, atau misalnya kita naik ke puncak gitu. Tiba-tiba kuping kita kan jadi bindeng. Maksud gua banyak banget yang relate ke keseharian kita, tapi kita tuh nggak sadar apa yang terjadi sebetulnya ya. Iya kan? Betul. Nah, gitu. Misalnya nih, Sobat Kreatif bisa ada punya pertanyaan. Mungkin yang bisa kita bawakan menjadi suatu topik baru lagi nih di konten kita selanjutnya. Boleh cantumin aja di kolom komentar kita. Nanti kita akan bantu untuk jelaskan dan berikan kita buat konten. Betul. Dan juga nanti gua akan taruh juga nomornya Adrian untuk konsultasi gratis. Bisa telepon, bisa WhatsApp 24 jam, feel free. Nanti gua taruh juga. Iya dong. Yan, maksud gua gini loh, sebagai kreator bertanggung jawab, tentunya kita harus ngasih servis yang terbaik kan. Jadi daripada mereka bayar mahal-mahal ke rumah sakit, lu kasih nomornya di sini. Gitu. Nah, minggu depan gue akan mulai cantumin nomor Budi. Kalau kalian butuh musik gratis untuk channel kalian, Jadi teman-teman, kita akan selalu bawain konten edukasi, konten kesehatan, entah edukasi melawan mitos, entah konten yang berhubungan sama kesehatan dan yang relate sama kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena kita sadar bahwa banyak banget sebetulnya mitos kesehatan yang berkembang di masyarakat, dan kayak tadi misalnya soal cotton bud gini, ini juga gue baru tahu karena gue pengguna ini dengan sangat banyak gitu. Sekalipun udah pernah infeksi, gue nggak bisa move on nih, agak susah sebetulnya. Tapi kan gue ngerti lah, kita harus ngurangin lah, at least ngurangin. Gue bisa pakai ini sehari bisa 2-3 kali gitu. Tapi let's try untuk merubah hidup yang lebih baik gitu. Jadi teman-teman dukung kita terus. Biar kita terus bisa ngasih konten terbaik buat kalian, supaya kita terus bisa bikin informasi-informasi yang supaya kalian bisa pelajari dan supaya kalian nggak kejebak seperti yang dialami oleh Adrian. Adrian nih sebelum jadi dokter banyak salahnya deh, jadi jangan ngikutin dia. Jadi kita akan tayang Senin dan Kamis, dan jangan lupa untuk follow dan dukung kita. Kalau ketawanya gitu banget sih? Ya gue ngomong bener dong. Udahlah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy and stay alive. Bye bye.